nanti prakteknya membuat starter punya tomol ya, mikroorganisme lokal, kemudian praktek membuat pupuk bokasi yang padat maupun yang cair ya. Kalau penggunaan yang nggak bisa kita praktekkan langsung besok, tadi saya bilang setelah jadi nanti masih kita pantau dari Bogor ya di grup. Nah nanti kalau sudah jadi diaplikasikan, kalau bisa didokumentasikan ya, divideokan ya, difoto pada saat penggunaannya ini, baik yang cair maupun yang padat, misalnya untuk nyiram tadi pohon buahnya ya Pak Saban, tanaman cabai, sayuran yang lain. Nah itu didokumentasikan di video atau di foto gitu ya, kasih keterangan lah supaya kita tahu ya. Nah, nanti sambil diamati. Baik, nah ini masuk ke pembuatan. Kenapa kita sekarang penting ya beralih ke organik ya, bahwa ya secara pengelolaan secara organik kompos sebagai penyubur tanah ya. Ini kalau zaman dahulu ya memang namanya pupuk ya sebenarnya dari bahan-bahan organik. Kenapa orang atau manusia ini mulai berubah ke pupuk kimia ya? Karena tadi orientasinya intensif ya. Intensif apa? Intensif itu pengennya banyak ya, banyak, produksinya banyak ya, terus cepat ya, terus menerus. Nah itu kalau mengandalkan yang alami di alam kan nggak tercukupi ya kebutuhan makanan tanaman tadi. Maka mulailah buat pupuk kimia ya, pupuk kimia artinya digenjot ya, dikasih pupuk kimia, tapi ada dampaknya ya ke tanah, terutama dampak ke unsur fisik dan unsur biologi ya. Mungkin kalau secara kimia ya ini dipenuhi terus, tapi untuk fisik tanahnya dan biologinya ini berdampak negatif gitu kan. Nah, akibatnya ini ya, tanahnya kalau di pupuk kimia itu kan kering gitu tanahnya kan, tanahnya kering. Apalagi kalau di kampung cerita Pak Sarban ya, jadi kalau di tanah kering cacing mati. Iya, tanah kering cacing mati itu. Ya tanaman juga itu kering juga. Iya. Terus dari sisi biaya juga tinggi ya. Ya. Jadi kalau nggak dikasih pupuk ya mungkin hasilnya juga kurang ya gitu. Nah biaya produksinya tinggi karena harus beli pupuk kimia, kan beli, nggak bisa bikin sendiri kan ya, tapi bisa bikin urea sendiri ya. Nah, kemarin diceritakan nih pangan, lingkungan tercemar, sungai kan. Jadi kalau indikator sungai tercemar itu banyak kemarin tanaman enceng gondok. Jadi banyaknya pupuk yang terlarut di air sungai itu ya, itu indikatornya banyak enceng gondoknya. Berarti sebenarnya sungai itu tercemar oleh pupuk ya. Jadi ketika ada yang memupuk lahannya dengan pupuk kimia, kemudian terbawa air ke sungai, nah sungai menjadi tercemar. Kemudian di situ habitatnya adalah enceng gondok yang paling banyak cepat tumbuh ya. Nah itu adalah indikator bahwa sungai itu airnya tercemar ya oleh pupuk. Nah itu banyaknya enceng gondok. Hama penyakit ya ini semakin banyak dan tak terkendali ya, akibat sebenarnya penggunaan pestisida ya, insektisida ya, itu malah hama penyakitnya semakin macam-macam, semakin banyak sekarang kan ya. Apalagi kalau di sawah itu ya, tikusnya malah semakin banyak ya, orangnya juga semakin banyak ya. Nah ini perjalanan saudara konsumen tadi ya, karena kebutuhan
manusia semakin besar, semakin meningkat, ya, maka penggunaan pupuk kimia ini semakin besar. Nah, tapi sekarang ya kita dengan mulai ya menggunakan pupuk organik ya yang ramah lingkungan ini ya terhadap tanah ini bisa memperbaiki sifat tadi yang tiga tadi, sifat fisiknya, sifat biologi maupun kimia tanah ya apabila kita menggunakan pupuk-pupuk yang organik ya yang selama ini ya mungkin tadi dari kotoran dari koin ya atau dari kompos. Nah sekarang yang akan kita buat adalah namanya pupuk bokasi gitu ya. Nah, jadi dengan kita menggunakan pupuk organik ini akan memperbaiki unsur-unsur tanah tadi yang tiga tadi gitu ya. Nah ini kemarin sudah sedikit di macam-macam pupuk ya. Jadi pupuk itu berdasarkan sumber bahannya ada dua ya. Ada pupuk organik ya yang prosesnya alami, kemudian pupuk kimia atau buatan atau anorganik istilahnya ya. Nah pupuk organik antara lain ada pupuk ini kalau bahan-bahannya dari kotoran hewan ya, ini pupuk kandang disebutnya, atau pupuk hijau ya dari hijauan daun-daun tanaman ya. Humus ini yang ada itu yang serasa yang lama-lama lapuk ya. Nah itu namanya humus ya. Itu juga pupuk organik juga ya. Daun pada jatuh rontok ya lama-lama kan busuk ya terurai itu jadi pupuk namanya humus ya. Atau pupuk kompos ini ya sama ini. Nah, organik pabrikan juga ada sekarang ya pupuk organik yang diproduksi pabrik ini dalam skala besar, tapi bahan-bahannya bahan-bahan organik. Nah, sedangkan pupuk bokasi ini adalah ditambah yang prosesnya tadi kita menggunakan EM ya efektif mikroorganisme, prosesnya melalui namanya fermentasi ya sehingga tadi prosesnya bisa lebih cepat. Nah ini untuk pupuk organik. Nah kalau pupuk kimia yang sudah banyak beredar di pasaran ya, ada yang tunggal, ada yang majemuk. Kalau tunggal itu cuma satu unsur ya, misalnya apa? Ya TSP itu cuma meskipun ada tiga ya TSP, tapi sebenarnya itu unsurnya cuma satu. Apa itu? Fosfat, cuma fosfat. Ya, urea itu kalau rumusnya juga panjang itu, tapi unsurnya itu cuma satu, jadi pupuk tunggal juga. Apa unsur utamanya? N, nitrogen. Ya. Nah, kalau pupuk majemuk contohnya NPK ya. Maksudnya pupuk NPK itu pupuk majemuk. Jadi kalau majemuk itu terdiri dari beberapa unsur kimia ya. Ya, ada tunggal, ada yang majemuk. Jadi bedanya ini kalau yang organik adalah bahan-bahannya organik, prosesnya alami ya. Kalau yang kimia adalah melalui proses di pabrik gitu ya. Nah, unsur-unsurnya unsur-unsur kimia ini baik yang makro maupun mikro. Nah, sebenarnya kalau istilah bokasi ini ya kita ngaduk dari Jepang nih. Jadi prosesnya di Jepang dari tahun 80-an sudah dipraktekkan nih ya. Proses pembuatan pupuk bokasi ini ya yang melalui fermentasi ya dengan menggunakan efektif mikroorganisme. Ya, jadi sebenarnya sudah lama ini ya. Nah, ini pertama kali pupuk ini ya prosesnya dibuat di Jepang ya. Nah ini produknya seperti ini Pak ya, padat ini berarti bokasi yang padat ini ya. Nah itu produknya seperti ini. Jadi kalau dikemas kayak gini biasanya sudah diayak ya, sudah diayak. Tapi kalau untuk bapak dan ibu gunakan ya nggak mesti diayak ya, bisa aja langsung ya. Ini kalau dijual, kalau yang kasar-kasarnya itu kan pembelinya juga ya
pasti menilainya mutunya yang bagus ya, yang sudah diayak, sudah bersih, gitu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu langsung pakai untuk kebutuhan sendiri, ya langsung aja diaplikasikan, nggak mesti diayak, gitu ya. Ini kan kalau dikemas supaya bagus, ya. Mutunya juga bagus, ya. Tapi kalau untuk dipakai sendiri bisa langsung diaplikasikan. Nah ini ya, jadi bahan baku utamanya sini ya. Ya, untuk pupuk vokasi ya. Bahan baku yang pertama disebutnya material organik ya, material atau bahan ya, bukan bahan bangunan. Material itu maksudnya, tapi bahan organik ya, material ini ya, sama lah ya, material organik atau bahan organik. Disesuaikan dengan yang ada di sekitar Bapak dan Ibu. Coba apa saja nih yang ada di sekitar Bapak dan Ibu? Ya. Sayuran. Ya, sayuran, ya, sisa sayuran ya. Buah-buahan. Misalnya sayuran, sisa buah-buahan, apalagi? Ya, ya, kotoran hewannya, ya bisa, ya kematian juga ya. Nanti yang itu kan air sama mikroorganismenya starter ya. Ya ini kohe ya, kotoran hewan. Ya, apalagi yang ada? Oke, untuk praktek besok sekamnya ada ya? Siapa yang bawa sekam besok? Ya. Ya, sekam padi. Masing-masing kelompok besok ya. Ya, sekam padi. Siapa yang kira-kira bisa bawa besok, siapa aja? Pak Effendi. Siapa lagi? Pak Man ada sekam pakai deh, apa Man? Oh, air beras. Air satu hujan beras ya. Nah, mungkin nanti ditentukan aja kalau gitu ya. Kelompok ya, atau ya sekam ya. Ya. Sekam. Sekam itu sekamnya ya. Sekamnya itu yang kulit tadinya itu. Ya, biasanya kalau dari penggilingan yang dari luar itu yang keluar, bukan di dalamnya. Ya. Terus mana kita nih? Sekam. Oh ini, kalau gergaji ini nggak serbuk gergaji sini? Iya, serbuk sisa gergajian. Mungkin lebih mudah itu kali ya, gitu. Maksudnya nggak apa-apa juga. Nanti ada yang sekam, ada yang serbuk gergaji. Maksud saya yang mudah didapatkan aja ya. Kalau bisa satu agak banyak, kalau ini satu karung. Ya, kalau yang kecil mungkin 2 karung lah gitu. Kalau kecil kan yang 25 kilo ya. Nah, mungkin 2 karung lah itu. Mungkin kita bikin sekalian 50 kilo lah mungkin bahan organiknya. Pak siapa? Apa namanya? Agak terure ya, itu tuh bahan baku pembuatan pupuk tadi. Ya.
ini material-material ini kalau di Jawa banyak ini. Nah, itu mendekatkan antara kohenya ya, kotoran hewan dari kandang sapi dengan jernih. Jadi selain untuk pakan ya, yang sudah terurai kayak itu, nah, untuk pembuatan bahan baku pupuk. Nah ini kalau kayak gini kan jalan ya di sini kan, ya mungkin sekam kayu, sekam, nah kita serbu gergaji mungkin sebenarnya kalau di daerah sini banyak ya, sebut sekam kayu juga ya. Serbu gergaji, tapi kalau bisa yang jangan yang kena oli, kena itu ya, bisa nggak di ini dipilih, jangan sampai yang ada bekas oli apa gitu ya, ya, yang sudah lama betul, sudah agak hitam gitu ya, nah jangan yang masih baru khawatirnya masih ada campuran oli yang netes atau apa gitu ya, ya. Nah, kembali mengenai mikroorganisme ya. Sebenarnya kalau mikroorganisme ini ada dua, ada yang memang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya, yang merugikan ya yang bikin penyakit ini, ya, biasanya bikin bau, ya, bikin kita sakit. Ini adalah mikroorganisme yang merugikan, ya, menyebabkan sakit, pembusukan, ya, kontaminasi. Nah, yang kita manfaatkan tentunya adalah mikroba yang menguntungkan tadi, ya. Nah, itu yang tadi misalnya dari tanaman bisa kita ambil dari bobol pisang, dari akar bambu, ya. Gitu. Nah, itu yang menguntungkan, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembuatan pupuk ini. Nah, jadi mikroba itu penting ya, dapat menentukan tingkat kesuburan. Kembali, ya, bahwa mikroba ini ya menentukan unsur-unsur yang ada di tanah tadi, ya, itu unsur biologinya, ya, kemudian memperbaiki sifat fisik tanahnya, juga mencukupi unsur hara kimianya ya dari mikroba ini. Nah, secara alami ya sebenarnya mikroba ini tersedia di dalam tanah, ya. Itu yang sebelah kanan, ya. Bakteri itu berarti hewan ya. Bakteri pengikat nitrogen, ya. Itu ada di tanaman jagung, ya, apalagi tanaman gandum sini nggak ada ya. Jagung-jagungan itu ada bakterinya. Kemudian apalagi rhizobium itu di tanaman polong-polongan yang kemarin, yang kacang-kacangan itu, ya, yang ada bintil akarnya itu ada, ya, dari kelompok kacang-kacangan atau polong-polongan, ya. Nitrosomonas, nitrobacter, ya. Nah, semua ini ada sebenarnya di dalam tanah, ya. Nah, ini kalau ya gambarnya ya ada di yang di bagian akarnya, ya, ada yang di bagian dalam, ya. Ukurannya sangat kecil, ya. Berperan dalam menghancurkan limbah organik tadi, ya. Bahan-bahan organik ini bisa hancur karena ada mikroba tadi, ya. Kemudian siklus hara unsur hara ini, kemudian untuk fiksasi itu mengikat, ya, mengikat nitrogen, ya, melarutkan fosfat, kemudian merangsang pertumbuhan tanaman, ya, biar patogen dan membantu penyerapan unsur hara. Ini adalah peran dari mikroba tadi, ya.
Nah, masuk sekarang ke pembuatan starter. Nah, ini prosesnya tadi saya bilang anaerob itu artinya tidak butuh oksigen ya, tidak butuh udara. Jadi, nah ini biasanya ibu kan kalau ada kerupuk ya, pakai toples tupperware ini, nah, kita bisa gunakan ya untuk pembuatan mall ini berarti ya. Ini kita tutup, tapi setiap harinya nanti dibuka. Kalau ini dibuka sama dia larutannya diaduk juga ya, diaduk pelan-pelan. Nah kalau ini baru dibuka, prosesnya tadi kalau mall adalah sekitar berapa? 15 ya, 15 hari. Ini dalamnya istilahnya itu tadi bonggol pisang, kemudian makanannya itu ada jajan beras ya. Terus tambah ada larutan gula juga. Gula paling nggak begitu banyak, paling cuma 200 gram maksudnya. Gula merah boleh, bisa ya, bagus malah. Kemudian gula putih juga ya boleh juga, tapi bagus gula merah sebenarnya, atau gula aren ya. Buah nanas yang udah rusak itu boleh. Buah nanas sebelum kalau ini, yang ini karena gula. Kalau nggak gula kelapa, gula merah itu, atau gula aren, gula pasir, atau molase. Molase yang kemarin itu dari air tepung ya, itu yang kita gunakan ini sebagai makanannya ya. Oke. Nah, kita sebut starter atau aktivator ya. Nah, ini akan membantu mempercepat proses pemurnian bahan organik. Ya, disebut aktivator atau inokulan atau dekomposer ya, kita sebut aktivator. Nah itu kalau yang ada di toko itu ya, aktivatornya ada EM4 ya, Promi ya, pupuk-pupuk organik ini. Kita tanda lagi juga. Ini starter ya. Ya, jadi starter ini tadi kalau kita bikin sendiri kan mol ya namanya ya, mikroorganisme lokal ya. Selain kita bikin sendiri, kita bisa beli yang ada gitu maksudnya tadi ya. Beli yang ada itu yaitu contoh-contoh produk ya. Ini bukan jualan produknya saya, hanya menyontohkan produknya saja ya, bukan promosi nih. Nah sebenarnya bisa kita menggunakan apa namanya yang sudah ada di pasaran sebagai starternya untuk pembuatan pupuk bulasi ya, aktivator atau apa namanya efektif organisme ini ya. Nah aktivator ada yang abiotik, ada yang
abiotik ya. Nah, yang abiotik berarti bisa berupa bahan biokimia ya. Nah, bisa juga dari kohe juga ini ya. Dari kohe juga. Karena mengandung berbagai jenis mikroba yang mampu mendegradasi bahan organik. Ya. Besok yang dipakai kohenya apa? Kambing ya, ya kambing. Ini abiotik. Ya, bisa juga pupuk kompos ya, bahan organik maupun larutan enzim ini. Ya, ini jarang ya. Jarang kalau yang larutan enzim. Ada biotik ya, bioaktivator, bahan bioaktif yang mau merubah bahan-bahan organik. Ini kalau kelompok mikrobanya ya, ada namanya Pseudoderma, Pseudomonas, Streptomyces ya. Sekedar tahu aja nih ya. Nah, ini kalau yang tadi di pasaran ya. Kalau yang E4 ini ya, mikrobanya banyak ternyata ya, ada 80 spesies, itu 80 jenis berarti. Di dalam botol itu jenisnya nggak cuma satu tapi banyak ya. Itu bakteri asam laktat, bakteri fotosintetik ya, Actinomycetes ya, ragi ya, jamur. Nah, bahan organiknya sebelah kanannya itu bisa tadi jerami, pupuk kandang, kotoran hewan yang sama ya, rumput tadi misalnya mungkin ya, kalau di sini tadi yang pakis itu ya, pakis ya, kita serbuk gaji tadi ya, itu. Ini bisa untuk bioaktivatornya yang empat ini. Ada juga yang organik ini ya, mikrobanya dari Pseudoderma ya, Pseudomonas. Itu pada bahan organiknya ya, BO itu bahan organik. Kemarin yang katanya banyak apa, dari sisa sawit ya, sisa hasil perkebunan ya, kulit kapur, sisa panas tanaman teh ya. Kalau sawit apa saja itu? Tangkosnya, tangkos itu yang bonggol yang itu ya, tandannya ya, ya tandan buahnya itu kan, itu tangkos namanya. Terus apa lagi? Apalagi yang jadi limbah itu? Kulitnya ya, kulitnya keras ya. Oh, cangkangnya keras itu namanya. Oh, kalau di pabrik mungkin diolah ya, ada alatnya ya. Bahan bakar ya di pabrik ya. Tangkosnya? Oh iya, iya sudah. Berarti tunggu yang agak lapuk itu ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain bioaktivator, Stardeck ya. Bahan organiknya kotoran ternak ya, limbah pabrik gula. Kalau pabrik gula itu limbahnya kan dari ampas tebunya ya, ampas tebunya. Belotongnya apa nih? Ibu kenapa ya belotong? Belotong dari kelapa bukan? Sisanya dari ampas kelapa itu ya. Ya, ampas kelapa itu kalau pabrik apa itu? Minyak itu loh. Ampasnya kan cuma diambil minyaknya kan, nggak sama ampasnya kan? Ya.
minyak kelapa itu loh. Nah, kan ada ampasnya, ampas kelapa itu. Iya. Yang kayak tadi. Ya sudah kayak minyak kayaknya ya. Kemudian promi ya, bahan organiknya limbah pertanian, perkebunan, peternakan, jerami tadi ya, serasa, rumput, belotong tebu, ada juga belotong tebu, berarti ampas tebu ini ya. Kalau sini yang nggak ada ya, yang tanam tebu kan nggak ada sini ya. Oh banyak. Oh es tebu ya, bukan dibikin, bukan pabrik gula, pabrik gula kan nggak ada ya. Ya, iya itu ampas tebunya itu maksudnya. Nah itu bisa. Nah itu maksudnya untuk bahan organik, material organiknya ini. Ya, itu nanam tebunya di daerah mana? Oh banyak. Di Gampung cocok ya nanam tebu. Ada masalah. Nah, iya jadi beras. Iya. Ya, kita bukan ngambil airnya tapi ngambil bahan organiknya, ampasnya. Ya. Daripada dibakar, kemarin saya lihat lewat mana tuh bakar di pinggir jalan bakar-bakar ternyata bukan itu, ampas tebu dari minuman ya. Nah itu kalau banyak bisa kita kumpulkan untuk bahan pembuatan pupuk kasih ini ya. Itu malah kalau mungkin prosesnya bisa lebih cepat karena kan udah digiling, udah hancur ya. Ya tinggal ini dicacah, dicincang lagi lah, itu lagi. Tapi kalau seratnya mungkin kan udah digiling ya, udah agak hancur kan. Ya udah begitu keras. Nah itu maksudnya itu material organiknya untuk di sini ya. Ya. Nanti kalau untuk bikin sendiri ya, kalau praktek workshop mungkin kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Itu bahan-bahan organiknya. BO itu bahan organik ya. BO itu sama dengan material organik tadi, bahan organik. Nah ini ya bisa. Jadi untuk starternya bisa menggunakan empan yang sudah jadi atau pupuk lokasi yang sudah jadi juga. Ini bisa untuk starternya. Ya. Starter itu di sini maksudnya kalau kita bikin pupuk lokasi ini M-nya ini efektif itu efektifnya ya. Ya. Ya hidupnya ya, makhluk hidupnya itu yang mau rekan itu siapa gitu kan. Nah, kalau padat berarti nanti kita larutkan, gitu kan? Ada komposisi dulu. Ya, jadi aktivatornya bisa panen cair maupun lokasi padat yang sudah jadi. Ya. Nah ini sebenarnya, nah ini pengetahuan juga. Jadi kalau kita beli empat di toko, ya itu sebenarnya perlu kita aktifkan namanya, ya. Cara mengaktifkannya ya kita bangunkan, karena apa? Mikroba yang di dalam botol itu kondisinya sebenarnya nggak aktif, tidur namanya itu, ya, tidur atau dorman. Supaya dia bisa kerja, bisa gunakan, kita bangunkan, ya. Nah, gimana cara bangunkannya, Pak? Menarik nih. Nah, coba pengalaman Bapak dan Ibu selama ini kalau menggunakan ember gimana? Langsung dikocok. Ya, dikocok, kemudian dilarutkan ya, baru diaplikasikan gitu ya. Selama ini gitu ya? Iya, dicampur dulu dengan air. Oh iya, ini masuk ke mana nih? Campur gula. Berapa lama Pak biasanya Pak sebelum sampai digunakan? Besok malah bikin. Oh iya, ini sudah benar, sudah agak benar ya maksudnya. Tapi ada waktunya sebenarnya. Kapan dia mulai
bangun semua. Tadi kan kalau lihat ini ada sekitar 80 jenis itu, ya. Jadi sebenarnya butuh berapa hari supaya pada bangun semua itu siap kerja gitu kan? Nah, ada ternyata, ya. Jadi sampai hari, nah nanti kita lihat ya. Nah, ada puncaknya, ya. Dia sudah bangun semua sampai dia nanti turun lagi, gitu. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau beli M4 yang ada di toko, bukan langsung diaplikasikan sebenarnya, ya harus kita aktifkan dulu, gitu. Karena di dalam ini masih pada itu belum aktif ya. Nah, aktif kan supaya tadi bangunnya kita aktifkan dulu, ya. Bagaimana cara mengaktifkannya, ya? Nah, pengalaman Pak Asep kalau saat perbandingannya berapa tadi kalau antara M4 dengan air? Kalau saya di sini kan 1 drum. Ya, satu drum yang berapa liter? 1 liter. Drumnya? Drumnya 200 liter. Oh, 200 liter ya. 200 liter untuk 1 liter ya. Oke. Baik, ini kalau untuk mengaktifkan gini ya. Tadi M4 yang kita beli ya. Nah, nanti kita larutkan dulu dengan bahan-bahan ini ya. Tadi dikasih, benar Pak Asep, dikasih gula, dan gula ini sebagai makanannya tadi. Apalagi tadi bangun tidur ya. Nah, dia kan butuh energi, butuh makan untuk kerja. Kerja itu maksudnya kalau disemprotkan fungsinya tadi kan menguraikan ya, kemudian menambah unsur hara tanahnya ya, itu kan kerja ya. Tapi kalau masih tidur tadi nggak maksimal kalau kita aplikasikan ya. Nah, makanya dikasih makan dulu ya. Bahan-bahannya ada ya, yang paling banyak ya di sini ada gula aren, ada gula pasir ya, banyak kan? Ya. Kemudian air untuk melarutkan. Ya, ini wadahnya bisa, kalau ini jerigen kecil mungkin bisa juga tadi pakai drum ya, drum. Nah, ini saringan supaya bersih nantinya. Nah, kalau timbangan ini ya untuk nimbang bahan-bahannya ya, sama pengatur. Ya, sama. Mungkin besok juga perlu itu Pak, sama apa ya, kayu untuk ngaduk gitu ya Mas. Karena kan kalau itu banyak batang jambu atau apa lah, bambu atau ya, ya kelapa untuk ngaduk. Ini bahan-bahannya tadi ya. Nah, air ya. Air ya di sini karena yang tersedianya air gambut, ya itu yang kita manfaatkan. Tapi kalau secara ini kan sebenarnya air yang bukan tercemar ya. Ya maksudnya bersihnya ini nggak tercemar gitu loh. Nggak tercemar bahan-bahan ini ya, meskipun kalau dari warna ya namanya air gambut ya merah gitu. Tapi yang penting tidak tercemarnya itu kan. Ya, ya bersihnya ini artinya bersih, tidak tercemar gitu ya. Tidak ada apa ya sisa dari kimia gitu ya. Nah, untuk nanti tempat mengaktifkannya itu ya bisa pakai tadi, pakai jerigen, pakai drum, pakai ember ya. Nah, ini disesuaikan dengan yang kita punya. Kemudian pastikan wadahnya itu bersih ya, bukan sisa bahan kimia gitu ya. Drumnya atau embernya ya, wadahnya. Atau kalau yang logam tidak berkarat ya. Ya yang sering digunakan ya drum ya Pak. Ya, drum. Nah, ini untuk mengaktifkan Pak. Untuk mengaktifkan, bukan untuk langsung diaplikasikan. Ini jadi 20 liter ya. Tapi nanti dari 20 liter ini kan dilarutkan lagi Pak. Ini kan untuk mengaktifkannya aja ya. Mungkin kalau itu ya sekitar 1:10 jadinya ya. Dari 1 liter ini
kemudian dilarutkan lagi dengan 10 liter baru untuk diaplikasikan. Ya, makanya tadi 1 liter sekitar 200 ya Pak, 200 liter satu. Kalau ini untuk mengaktifkannya dulu. Ya. Jadi kalau air 1 liter, ya, kemudian gula, ya, ditambah dengan air 18 liter, ini totalnya adalah jadi 20 liter. 20 liter kalau untuk diaplikasikan tadi 1:10. Jadi kalau dari 20 jadi 200, ya 200. Itu. Ini masih mengaktifkan ya, mengaktifkan dulu. Nah, ini kalau untuk 20 liter ya, 20 liter. Caranya gini, ya kan? Kita punya drum misalnya tadi, ya, kita isi dengan air berapa? 18 liter, ya. Kemudian empat yang kita punya 1 liter, ya, dicampurkan, ya. Kemudian apa gula nih ya? Nah, namanya gula dilarutkan, ya. Ini jadi totalnya 20 tadi ya, 20 liter. Ya. Ini dicampur semua larut. Nah, jadi prosesnya itu 5 sampai 10 hari sebenarnya Pak, puncaknya Pak. Jadi mungkin kalau 1 malam ya baru sebagian yang bangun, belum maksimal, belum bangun semua itu. Ya, nanti ada grafiknya. Nah, drumnya yang ada tutupnya, tadi Pak. Yang ada tutupnya lah ya. Ya kalau ada tutupnya biasanya ditutup apa itu pakai plastik diikat, ya, atau apa yang besar ini ya. Nanti ditutup, gitu ya. Jadi prosesnya selama 5 sampai 10 hari. Ini proses untuk mengaktifkan tadi ya. Ya, mengaktifkan M ya. Buka tutup jerigen setiap hari maksimal 5 menit. Jadi karena di dalamnya tadi namanya makhluk hidup ya, mikroorganisme, maka setiap hari ini kan tadi makhluk hidup itu kan bernafas ya, mengeluarkan gas ya. Nah, gasnya supaya keluar setiap pagi dibuka sekitar 5 menit ya, 5 sampai 10 menit. Setelah itu ditutup lagi. Ya, prosesnya 5 sampai 10 hari. Nah, grafiknya ini Pak Asep ini tadi. Ya. Jadi kalau lihat grafiknya ini kan paling tinggi artinya ini paling banyak mikroba yang sudah aktif, yang sudah bangun tadi. Ini di hari ke ya 5 sampai 10 tadi ya. 5 sampai 10. Ini setelah itu mulai menurun ya. Ya, bisa 5 hari ya sudah mulai. Nah, ini sebenarnya kita cara mengaktifkan EM ya yang kita punya ya. Nah, ini kalau sudah 1 bulan juga ternyata sudah menurun lagi ya, sudah lemah lagi ya, sudah lemah lagi. Jadi segera harus diaplikasikan ya, jangan disimpan lama-lama. Nah, ini cara mengaktifkan efektif mikroorganisme yang kalau kita beli ya gitu. Jadi tidak langsung dilarutkan, langsung kita aplikasikan, itu tidak maksimal ya, karena tadi banyak mikroba yang belum aktif ya, belum bangun. Nah, ini kalau yang padat juga sama prosesnya tadi. Kita larutkan dulu tadi ya, kalau satu kurang lebih juga sama ya, kalau ini kan berarti kilo bukan liter kan ya, 1 kilo untuk 20 liter tadi kan ya. Nah, ini bisa ya. Kalau ini yang padat ini ya, kalau yang tadi kan cair kan.
Nah, ini kalau kita bikin sendiri sekarang, ya. Kalau tadi kan beli, nah ini kita bikin EM ya, efektif mikroorganisme sendiri. Namanya MOL ya, mikroorganisme lokal. Ini adalah ya besok bikin kayak gini nih, cacahan apa nih? Dari bongkol pisang ini, ya kita cacah. Jauh dari manisan ya Pak. Ini ya kita dari bongkol pisang kita cacah. Nah ini fungsinya atau perannya sama dengan yang kita beli sebenarnya. Ya jadi nanti Pak Sabun boleh coba ya Pak Sabun ya. Kedepannya untuk mikroorganismenya dari ini yang kita buat ya. Untuk pembuatan pupuk vokasinya ya. Jadi bahan-bahan ini kita punya semua ini kan, bahan organiknya kita punya ya, air tersedia, MM-nya bisa kita bikin gitu kan. Ya. Ya, peran MOL dalam pokoknya sebagai ya menyuplai nutrisi makanan ya, komponen bioreaktor yang bertugas menjaga proses tumbuh tanaman secara optimal. Ya. Jadi kalau di bonggol pisang ini ternyata banyak nih makhluk hidupnya nih kecil-kecil ya, kita nggak bisa lihat sih memang ya, tapi ternyata banyak ini ya, diberi sitokinin, auksin ya. Ini hormon-hormon untuk pertumbuhan ya tanaman ini ada di bonggol pisang ya. Kemudian mikroba dalam bonggol pisang nih, rhizobium ya, bakteri ya dan teman-temannya nih. Nah ini ada banyak kita temukan di bonggol pisang ya, meskipun kita nggak bisa kita lihat ini ya, tapi ternyata banyak ya, hormonnya maupun mikrobanya ini ya. Ini hasilnya itu seperti ini ya. Oke lanjut ya. Sini ya. Jadi bahan utamanya untuk pembuatan MOL itu ada karbohidratnya tadi ya, ini makanya air cucian beras, nasi bekas ya dilarutkan ya, sisa gandum yang nggak ada ya, singkong, kentang, jagung ini kita larutkan nih kalau ini ya. Dicincang ya. Ya. Kentang, jagung ya. Nah yang kemarin mau ngumpulin air kelapa jadi nggak ada yang kelapa ya. Nggak usah beli, ada yang kalau itu ya kita coba ini kan, daripada gulanya beli meskipun udah ini ya, bisa diganti air kelapa ya. Air kelapa kalau di pasar di jualan kelapa kan airnya kayaknya dibuang aja tuh ya, kecuali kalau yang jualan kelapa muda memang beli air kelapa jangan ya. Kalau ini air kelapa yang kelapa yang di sayur yang di jalan pasar itu kan cuma yang dari kelapanya airnya kan dibuang ya. Kalau dimanfaatkan bisa ya. Ya, ini cucian beras ya. Ini cucian beras. Kalau nggak ada berarti ya bisa alternatifnya tepung beras ya. Tepung beras kita larutkan. Air kelapa, ya bisa adanya berapa? Kalau nggak ada ya berarti larutan gula nih, bisa gula merahnya atau gula pasirnya bisa kita larutkan ya. Kemudian sumber mikrobanya ya. Nah sumber mikrobanya ini yang dari
bonggol pisang tadi. Ya. Jadi untuk pembuatan MOL ya, mikroorganisme lokal ini bahan-bahannya ini yang tiga ini, karbohidrat, glukosa, sama sumber mikroba. Ya. Oh, masih sumber mikroba juga. Nah, sumber mikroba ternyata banyak ini. Ya, ya makanya nih. Nanti untuk praktek yang berikutnya boleh dicoba ya, mikrobanya diganti nih, ya. Yang besok kan dari bawang bisa dari limbah buah-buahan, bisa ternyata Bu, limbah sayuran. Nanti saya bilang tadi dalamannya hewan itu ya, ini ya, rumen ya, kotoran ya kohe ya tadi, terasi banyak sini, banyak ya. Mahal ya, jangan ya, jangan mahal. Yang murah tadi yang inilah di sisa-sisa sayuran, buah, nasi basi ya ternyata. Iya, mikrobanya banyak juga nih, ya. Apalagi kalau ini nih, ya. Dalaman hewan ya, dalaman sapi misalnya, ternyata banyak nih mikrobanya. Jeroan ya. Iya. Kalau misalnya Iya masih bisa kita gunakan, itu yang maksudnya kita manfaatkan daripada dibuang kan. Iya. Berarti nasi boleh bawa ya? Ya. Nasi yang basi. Ya nasi basi untuk praktek ibu aja sendiri nanti ya. Besok kita praktek yang dia aja nih. Iya. Iya. Nanti dicoba sendiri ya, kemudian nanti difoto, divideokan, nah biar teman-teman yang lain juga. Nah, kalau besok kita satu ini aja dari mobil bisa aja. Ini sumber mikrobanya ya. Ya, tadi kan ada 3 tuh ya, ada karbohidrat, ada glukosa, ada sumber mikroba. Ya, sumber mikrobanya boleh dipilih ya salah satu aja. Ya. Nah, ini kalau dari bonggol ya, ini peserta yang di mana nih ya? Tadi wajib Bonggolo Pak. Oh ini ya makanya besok masing-masing kelompok ada yang bawa golok ya untuk nyatakan ini kan pesertanya. Nih kalau bisa ya ada yang bawa golok ya, ada yang Wajib. Ini di Banten kalau salah nih. Ya, ini sama pelatihan pembuatan vokasi juga nih ya. Sama ibu-ibu ini juga banyak ibunya nih. Ya itu. Itu. Ya. Ya itu lagi nyaca bonggol pisang gitu ya. Nanti wadahnya pakai ini. Tapi bisa kita ada sediakan wadahnya pakai ember yang 10 liter kali ya. Tutup. Ya alat-alat ini ya sebenarnya nggak harus yang kayak gini ya. Yang penting ada wadahnya ya, wadahnya bisa tadi ember ya, ini ember bekas apa? Bekas cat, tapi udah ada catnya ya. Jangan hanya masih ada sisa catnya tapi sudah dibersihkan. Ya, apalagi yang bisa dimanfaatkan tadi drum, apalagi ya? Ya. Ini ada tutupnya ya, wadah yang ada tutupnya. Wadah yang ada tutupnya. Ya timbangan sama untuk timbang bahan-bahannya sebenarnya ya. Nah ini kenapa ada selang ini? Ini ada cara yang lain juga. Kalau tadi kan kita tutup ya, kita tutup kemudian setiap pagi kita buka. Kalau yang pakai selang kita lubangin tutupnya, kita lubangin, kasih selang, kita hubungkan sama ini botol aqua dikasih air gitu. Jadi tadi udara yang
panas itu bisa ngalir gitu. Itu nggak perlu kita buka tutup. Ya. Bisa juga seperti itu, ya. Tapi kalau nggak mau buat kayak gini, kita pakai tutup yang ada. Setiap pagi kita buka, gitu ya. Kalau ini udah didiamkan aja, ya. Selama 15 hari. Udah nanti 15 hari tinggal kita panen, gitu kan. Nah ini disebut bonggol ini tadi Bu. Ya, bonggol itu bagian bawahnya. Ini dibersihkan bagian luarnya, diambil bagian dalamnya. Nah, ini ternyata mikrobanya banyak, kemudian hormon untuk pertumbuhan tanaman juga banyak, ya. Jadi subur ini.